Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali di mata pelajaran IPA gitu, bertemu dengan Ibu. Oke, dimana pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada submateri, yaitu tentang struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini adalah menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini adalah diharapkan Ananda mampu menjelaskan struktur jaringan yang menyusun akar jaringan pada tumbuhan, menjelaskan struktur jaringan yang menyusun batang, dan juga menjelaskan struktur jaringan yang menyusun daun dan bunga. Itu adalah tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini. Nah, apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian dari tumbuhan? Apa aja ya yang termasuk struktur dan bagian pada tumbuhan? Nah, ketika tumbuhan mempunyai bagian, nah kira-kira fungsi dari bagian tersebut apa ya? Nah, oke, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, ini adalah tumbuhan. Tentunya kita sering sekali menemui atau bertemu dengan berbagai macam tumbuhan ya, di mana tumbuhan, nah ini mempunyai organ, itu ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Nah, ini adalah organ-organ pada tumbuhan. Oke. Yang pertama kita bahas ini ada akar. Oke, di mana kita tahu bahwa akar ini merupakan bagian yang paling bawah daripada tumbuhan. Akar mempunyai fungsi memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, untuk bernafas, kemudian tempat menyimpan makanan. Ini adalah fungsi dari akar. Nah, ada yang pernah melihat akar pohon beringin? Nah, ini dimana pohon beringin ini akarnya semuanya gantung ya. Jadi pohon beringin memiliki akar gantung yang tumbuh dari percabangannya. Kira-kira fungsi dari akar gantung pada pohon beringin ini untuk apa? Nah, jadi fungsi akar gantung pada pohon beringin ini sebagai alat respirasi atau pernafasan. Ya. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa salah satu fungsi akar itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, di mana contoh tumbuhan yang menggunakan akar sebagai tempat cadangan makanan seperti wortel dan singkong. Ya, di mana berarti akar-akar ini, nah ini yang biasa kita konsumsi ya kan? Nah, kemudian akar tersusun atas dua struktur, yaitu ada struktur luar atau morfologi, di mana secara morfologi akar ini tersusun atas rambut akar dan tudung akar. Oke. Nah, selanjutnya ada struktur dalam atau yang disebut juga dengan anatomi, di mana secara anatomi akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Struktur akar berdasarkan morfologi akarnya. Oke. Nah, di mana ini ada penampang atau tampang ketika si akar ini kita perbesar. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini yang dapat terlihat. Nah, di mana ini adalah daerah diferensiasi, yaitu rambut akar yang memiliki serabut-serabut halus yang mempunyai fungsi untuk memperluas daerah penyerapan. Dan ini adalah tudung akar, di mana tudung akar ini mempunyai fungsi melindungi akar saat menembus tanah. Nah, kemudian pada tumbuhan berbiji terdapat dua sistem perakaran, yaitu nih, yang pertama ada akar tunggang dan akar serabut. Pada akar tunggang, dia itu mempunyai bagian yang berukuran besar yang disebut dengan akar utama. Nah, kemudian di sekitar akar utama ini tumbuh akar-akar kecil yang disebut dengan akar cabang ya. Jadi sistem perakaran tunggang ini terdiri atas akar utama dan akar cabang yang tumbuh di sekitar akar utama.
Dan yang kedua, ini ada akar serabut. Nah, akar serabut ini tidak memiliki akar utama. Jadi akarnya itu langsung tumbuh pada pangkal batang dan bercabang-cabang membentuk serabut. Oke, nah contoh dari sistem perakaran tunggang ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Dimana tumbuhan dikotil itu dia yang mempunyai kambium yang dimana batang itu dapat membesar. Contohnya seperti pohon mangga, alpukat, wortel. Nah ini adalah contoh dari sistem perakaran tunggang. Kemudian sistem perakaran serabut. Nah, ini terdapat pada tumbuhan monokotil. Contohnya pada padi, kemudian ada jagung dan juga rumput yang mempunyai akar serabut. Oke. Nah, sekarang masuk ke struktur anatomi akar. Nah, di mana akar ini mempunyai struktur anatominya itu ada korteks, kemudian ada epidermis, ada endodermis, xilem dan flum. Nah, untuk memudahkan mengingat struktur akar, kita singkat nih, ada E, ko, N, Flo, Si. Nah, di mana E ini adalah epidermis, ko adalah korteks, N adalah endodermis, flu adalah flum, dan Si adalah xilem. Nah, ini adalah struktur anatomi pada akar. Oke, kita bahas satu-satu dari fungsi bagian akar. Yang pertama adalah epidermis. Oke, di mana epidermis ini permukaan terluar pada akar yang berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Ini adalah epidermis nih. Di mana pada permukaan luar epidermis ini terdapat rambut-rambut akar yang berfungsi, ini rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan serta menyerap air dan juga garam mineral. Oke. Kemudian ada korteks nih. Korteks ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian ada fungsi ketiga adalah endodermis. Nah, endodermis ini lapisan kulit terdalam yang berfungsi menyeleksi air yang masuk ke dalam xilem. Ini adalah endodermis ya. Di mana korteks dan silinder pusat atau stele atau disebut juga dengan pembuluh angkut ini dibatasi oleh selapis sel yang disebut dengan endodermis ini. Oke. Kemudian ada silinder pusat. Nah, pada silinder pusat ini terdapat berkas pengangkut yang disebut dengan xilem dan flum ya. Nah, di mana xilem ini berfungsi sebagai untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Ini adalah xilem. Dan flum ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, di mana di sini ada akar dikotil dan akar monokotil. Pada akar dikotil, xilem nih, akar dikotil xilem ini, ya ini xilem, dia itu berbentuk bintang dan ada di pusat akar. Ini adalah xilem. Sedangkan pada akar monokotil, si letak xilem dan flumnya itu dia berselang-seling nih, xilem dan flumnya itu, xilem, flumnya itu dia berselang-seling membentuk sebuah lingkaran. Ini pada akar monokotil. Pembuluh angkutnya atau bekas pengangkutnya. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya itu tentang batang, di mana batang ini mempunyai fungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan juga untuk menghubungkan akar dan daun. Yaitu adalah fungsi dari batang. Ya, di mana batang ini mempunyai struktur anatomi itu epidermis, kemudian korteks dan silinder pusat. Oke, nah di sini ada nih ciri yang membedakan antara batang dengan akar, di mana pada batang ini terdapat buku dan ruas. Nah, di sini terlihat ya, di mana buku ini adalah tempat melekatnya daun, sedangkan ruas ini adalah bagian batang di antara dua buku. Ini buku, nah ini buku ya, dan antara dua buku ini disebut dengan ruas. Itu yang membedakan antara akar dan batang. Kemudian struktur anatomi batang ya. Yang pertama di sini ada epidermis, di mana epidermis ini berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Ini adalah epidermis, jaringan terluar ya.
di mana pada jaringan epidermis ini, pada jaringan epidermis batang umumnya terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan mempunyai kutikula. Kemudian yang kedua ada korteks, di mana korteks ini, nah ini korteks, ini dia berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada silinder pusat atau stele, ya, di mana pada stele ini terdapat sel-sel parenkim dan juga berkas pengangkut, yaitu berkas pengangkutnya sama silem dan flum, ya, di mana silem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan flum ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dan disebarkan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, ya. Di mana nih pada batang dikotil, ya, letak berkas pengangkutnya, letaknya itu dia beraturan membentuk lingkaran nih. Si silem dan flumnya itu dia beraturan membentuk lingkaran nih. Ada antara silem dan flum ini ada yang disebut dengan kambium nih. Dimana kambium ini pada batang dikotil berfungsi untuk memperbesar diameter batang. Nah, sedangkan pada monokotil dia tidak mempunyai kambium, sehingga pada batang monokotil dia itu tidak dapat membesar batangnya, ya. Oke, paham ya? Di mana letak silem ini? Nah, silem ini dia lebih dalam nih dibandingkan dengan flum, ya. Itu adalah struktur anatomi daripada batang. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, itu tentang daun, di mana daun ini mempunyai fungsi sebagai transpirasi atau penguapan dan juga sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, susunan daun dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada daun tunggal, di mana daun dikatakan memiliki daun tunggal apabila pada satu tangkai daun itu hanya terdapat satu helai daun nih. Jadi pada satu tangkai hanya ada satu daun, satu helai daun. Contohnya nih kayak daun mangga. Kemudian yang kedua ada daun majemuk. Nah, daun dikatakan mempunyai daun majemuk ketika pada satu tangkai terdapat beberapa helai daun nih. Satu tangkai terdapat beberapa helai daun nih. Satu tangkai ada beberapa daun ini disebut dengan daun majemuk. Contohnya di sini ada daun putri maluk yang mempunyai daun majemuk. Oke, paham ya? Nah, kita masuk ke struktur bagian daun, di mana struktur bagian daun ini ada epidermis, ada mesofil, dan juga ada berkas pengangkut, ya. Nah, oke, masuk. Kita bahas satu-satu. Tadi struktur anatomi daun itu ada epidermis, di mana epidermis ini sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Pada daun ini ada epidermis atas dan juga epidermis bawah. Oke, nah pada epidermis ini terdapat celah yang diapit oleh sel penjaga, yang dimana celah ini disebut dengan stomata. Nah, ini pada epidermis bawah di sini ada celah nih yang disebut dengan stomata, di mana stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, ya. Kemudian ada mesofil. Nah, mesofil ini, jaringan mesofil ini ada dia itu berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan juga jaringan bunga karang. Oke, jadi jaringan mesofil ini terdiri dari jaringan tiang atau palisade dan jaringan spons atau bunga karang, ya. Pada jaringan mesofil ini, oke, yang pertama kita bahas yaitu jaringan palisade, di mana jaringan palisade ini yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Kenapa tempat terjadinya fotosintesis? Karena pada jaringan tiang atau jaringan palisade ini terdapat banyak kloroplas yang mengandung klorofil, sehingga pada jaringan tiang ini dikatakan sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Dan jaringan tiang atau jaringan palisade ini berbentuk silindris dan silindris panjang dan tersusun rapat nih. Ini adalah jaringan tiang. Sedangkan jaringan bunga karang atau disebut juga dengan jaringan spons, dia itu terdiri dari sel-sel yang
tidak teratur nih. Ini adalah jaringan bunga karang, di mana jaringan bunga karang atau spons ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan sebagai tempat untuk menyimpan gas. Itu adalah fungsi dari jaringan spons. Oke, dapat dipahami ya untuk struktur anatomi pada daun. Ada epidermis, kemudian ada mesofil, dan juga ada xilem dan flum. Oke, nah di mana xilem dan flum ini dia disebut juga dengan berkas pembuluh angkut, ya. Nah, di mana letak xilem dan flum ini ada di antara jaringan tiang dan juga bunga karang. Fungsinya apa? Sama fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun itu xilem, dan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan ini adalah fungsi dari flum. Itu adalah struktur anatomi dari daun. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, itu tentang bunga. Nah, di mana bunga ini merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai organ reproduksi generatif. Ya, di mana struktur bunga ini terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Nah, berdasarkan bagian pada bunga, bunga ini dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga dikatakan memiliki bunga lengkap ketika memiliki mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putik. Nah, bunga tidak lengkap berarti bunga tersebut tidak memiliki salah satu bagian di antara kelopak bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Jadi ada salah satu yang tidak ada, itu dikatakan dengan bunga tidak lengkap. Selanjutnya, berdasarkan alat kelaminnya, bunga ini dibedakan menjadi bunga sempurna, bunga jantan, dan juga bunga betina. Nah, bunga sempurna berarti dia itu dalam satu bunga memiliki putik dan benang sari. Nah, bunga jantan berarti dalam satu bunga ini hanya memiliki benang sari saja. Dan bunga betina berarti dalam satu bunga ini hanya memiliki putik. Oke, kita bahas struktur bunga lengkap dari bunga. Oke, yang pertama ada alat kelamin, di mana alat kelamin betina pada bunga ini adalah putik. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan juga bakal buah. Kepala putik ini atau disebut juga dengan stigma ini adalah bagian paling atas daripada bunga, di mana putik ini tempat menempelnya serbuk sari ketika akan terjadinya proses penyerbukan. Yang kedua, ini ada tangkai putik atau disebut juga dengan stilus. Oke, di mana tangkai putik ini merupakan saluran sempit yang dilalui oleh serbuk sari. Jadi ketika serbuk sari sudah nempel, dia akan masuk ke saluran ini yang disebut dengan tangkai putik. Yang selanjutnya ada bakal buah nih atau ovarium, di mana tempat terbentuknya sel telur atau tempat adanya sel telur itu di ovarium. Kedua, ada alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari yang terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Oke, di mana kepala sari ini adalah tempat terbentuknya serbuk sari atau disebut juga dengan pollen. Nah, yang dimana nanti serbuk sari ini akan terbang dan menempel di putik. Kemudian ada tangkai sari. Nah, tangkai sari ini, oke, nah ini tangkai dari kepala sari, ini tangkainya, ya. Itu bagian dari alat kelamin jantan. Nah, serbuk sari yang tadi dihasilkan atau terbentuknya di kepala sari itu disebut juga dengan gamet jantan. Oke. Kemudian ada mahkota bunga atau hiasan bunga yang biasanya itu dia berwarna-warni yang bisa menarik perhatian serangga, di mana serangga ini dapat juga membantu dalam proses penyerbukan. Oke, kemudian ada kelopak, di mana kelopak ini berwarna hijau, dia itu berfungsi sebagai selubung yang melindungi bunga ketika bunga itu masih kuncup gitu. Dan ada bakal biji serta tangkai bunga. Oke, nah ketika putik dan benang sari itu dewasa, maka dia itu akan terjadinya proses penyerbukan, di mana penyerbukan ini adalah jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Nah, kemudian ketika ada proses penyerbukan, nanti ada proses pembuahan, di mana pembuahan ini adalah peleburan antara sel kelamin jantan dan betina. Nah, kemudian nanti ketika sudah ada proses pembuahan, bakal buah akan berkembang menjadi buah, bakal biji akan berkembang menjadi biji, dan biji ketika ditanam dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru.
seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ini adalah ringkasan perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil dilihat dari akar, bunga, batang, daun, dan juga biji ya. Silakan dilihat. Oke. Nah, alhamdulillah berarti materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Tetap semangat ya anak-anakku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.